Kontennya berujung penistaan agama. Galih Los terancam 6 tahun penjara. Ada yang tahu kasusnya? Apaan tuh? Ya, cuma karena tebak-tebakan. Jadi dia itu bikin tebak-tebakan. Tebak-tebakannya gini. Hewan apa yang bisa ngaji? Apaan tuh? Terus dijawab, hewan serigala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu doang. Ya kasihan aja gitu kalau hanya karena ini terus dia harus mendekam di penjara 6 tahun lagi. 6 tahun itu lama loh. 6 tahun dari SMP sampai lulus SMA itu 6 tahun. Itu lama banget. Menurut saya kalau ada yang pengen banget menjarain dia, itu mending pakai yang konten prank-prank itu loh. Itu kan cukup mengganggu masyarakat. Mending pakai itu aja daripada pakai tebak-tebakan ini, kasihan gitu. Karena tebak-tebakan ini itu sudah lumrah banget di kampung-kampung, di langgar-langgar, musola, tempat-tempat ngaji, bahkan pesantren-pesantren. Apalagi pesantren-pesantren Al-Quran itu lumrah banget. Tebak-tebakan kayak gini itu lumrah banget. Misalnya lagi yang agak-agak mirip, dan ini cukup populer juga. Tai apa yang ada dalam Al-Quran? Tai asu. Wala tai asu mir rauhillah. Dan ini bukan cuma anak-anak, bahkan ustadz-ustadz, kiai-kiai itu tidak jarang memasukkan dalam ceramah-ceramahnya tentang hal-hal yang seperti ini. Misalnya saat membahas tentang ayat sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, atau yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Terus contohnya itu suara-suara hewan. Jadi hewan-hewan itu juga bertasbih, hewan-hewan itu juga membaca Al-Quran. Misalnya pas hujan-hujan kita mendengar suara kodok, itu kayak tung tung tung, itu sebenarnya membaca Al-Quran. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Terus lagi tokek. Tokek itu kalau kita dengar suaranya kan kayak cuma tok 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 tokek. Tokek. Itu sebenarnya ngaji, sebenarnya deres Al-Quran. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. 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 Mungkin guyonan ini terlalu eksklusif kali ya bagi kami para santri atau para kiai atau orang-orang yang gemar membaca Al-Quran atau orang-orang yang gemar membaca kitab-kitab ulama terdahulu, yang di situ tidak jarang ulama-ulama itu guyon. Ya terkadang pakai ayat-ayat Al-Quran dari dulu, sudah sejak lama. Ya cuma memang kayaknya nggak bisa dilempar keluar terlalu jauh di ruangan yang bebas, apalagi di TikTok gitu kan. Sehingga ya mungkin di masyarakat umum ini hal yang tabu. Dan ya nggak menyalahkan masyarakat juga kalau itu dianggap sebagai sebuah penistaan. Dan sebenarnya saya sendiri juga pernah menulis buku tentang kumpulan humor-humor yang semacam itu. Dalam buku saya, Kitab Al-Guyonan, kumpulan humor seputar Al-Quran. Bisa Anda dapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku kesayangan Anda. Semoga nggak ada yang ngelaporin sih. Saran saya buat yang bukan santri atau bukan kiai, mending cari humor-humor yang lain lah. Jangan pakai humor-humor kami, malah jadi masalah gitu. Dan untuk penistaan agama, kita harus tahu dulu kapan seseorang dianggap menista agama. Di Indonesia, hukum penistaan agama diatur dalam pasal 156A KUHP, yaitu setiap orang dengan sengaja mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penistaan terhadap suatu agama, terutama agama-agama yang masyarakat Indonesia anut. Pelaku yang melakukan tindakan tersebut akan mendapatkan pidana penjara selama 5 tahun. Itu kalau yang biasa. Tapi jika penistaan secara tertulis atau melalui media elektronik, nah Galih Los itu kan yang elektronik, yang lewat TikTok kan, pelaku akan mendapatkan hukuman penjara selama 6 tahun. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah kata sengaja. Setiap orang dengan sengaja
Sengaja itu berarti ada niat. Ada niat untuk menista, ada niat untuk menghina, ada niat untuk mengolok-olok agama. Kalau tidak ada niat, tidak sengaja, berarti harusnya ya nggak masuk dalam pasal ini. Cuman ya agak susah sih mengetahui niat seseorang, apakah dia sengaja atau enggak. Makanya hakim harus pinter. Hakim harus punya cara tersendiri untuk mengetahui motif pelaku, untuk mengetahui niat si pelaku. Ya dengan berbagai cara. Nggak cukup cuma ditanya, kamu menghina agama ya? Pasti jawabannya ya, enggak, ini cuma hiburan, ya pasti gitu. Makanya hakim harus pinter, harus mengkaji ini dengan serius, ya melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak ahli gitu. Enggak cukup ditanya, kamu menista agama ya? Jawabannya mesti enggak. Dan itu juga terjadi di zaman Nabi. Pada saat perang Tabuk itu ada sekelompok orang-orang munafik yang ngerasani Kanjeng Nabi. Cah gitu, yang pengen menaklukkan Syam. Hayhat, enggak mungkin. Terus turun ayat. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dan jika kamu bertanya pada mereka, mereka pasti akan jawab, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya bersenda gurau, kami hanya main-main saja. Qul, katakan, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayat Allah, terhadap Rasulullah kalian mengolok-olok? Tadi mereka bilang, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Itu kan pasti bohong. Makanya Rasulullah disuruh mengatakan, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Tastahzi'un, bukan takhudun atau tal'abun, tetapi tastahzi'un, mengolok-olok. Karena ini informasi dari Allah itu. Jadi Allah sudah tahu pasti bahwa mereka itu istihza. Mereka istihza, mereka niat mengolok-olok, mereka niat menista. Nah, karena kita tidak bisa mendapatkan informasi langsung dari Allah, maka kita nggak bisa memvonis orang begitu saja, nggak bisa. Rasulullah saja nggak bisa. Rasulullah bisa karena dikasih tahu sama Allah. Ini orang munafik. Rasulullah nggak bisa memvonis orang munafik, nggak bisa. Rasulullah dikasih tahu sama Allah bahwa ini tuh orang munafik. Ini tuh orang menista agama. Nah, kita nggak bisa. Kita nggak punya akses langsung dari Allah. Kita nggak bisa nelpon Allah, nggak bisa. Maka nggak bisa memvonis begitu saja. Kita serahkan pada siapa? Ya pada ahlinya, pada hakim. Hakim inilah yang harus mengkaji secara mendalam kasusnya, melibatkan banyak pihak, banyak ahli untuk mengetahui apa motif si pelaku ini. Diketahui dulu sebelum kemudian menjatuhkan hukumannya.